Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kita akan mencoba menjawab beberapa soal daripada modul Kemendikbud mengenai gerak parabola. Kemudian juga saya ada beberapa soal pilihan dari ini soal luar biasa ya dari SMA 8. Dan saya lihat memang soalnya cukup menantang gitu, jadi akan saya bahas dan juga saya akan membahas beberapa soal dari buku Halliday, Resnick tentang Fundamental of Physics. Ini buku fisika dasar di TPB IPB. TPB ITB, sorry. TPB IPB, salah itu ya. TPB ITB, oke. Jadi kita akan bahas dulu modul yang di Kemendikbud ya. Nah, kita akan bahas untuk soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini kita lihat. Jadi di sini Lendra bermain bola. Ya, jadi Lendra bermain bola dengan sudut elevasinya 45 derajat. Nah, bola jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Jadi kecepatan awal dari bola yang ditendang oleh Lendra adalah, jadi karena bola jatuh tepat 10 meter di depan Lendra, ini sebagai clue sebetulnya. Karena dia jatuh tepat 10 meter, berarti dia S-max-nya atau X-max-nya itu dia bernilai 10 meter. Jadi X maksimumnya adalah 10 meter. Dengan sudut elevasi adalah 45 derajat. Nah, berarti kecepatan awal dari bola yang ditendang oleh Lendra itu adalah berarti nilai daripada V0-nya berapa. Nah, kita bisa pakai rumus kita bisa pakai rumus ini ya. Rumus X max itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Di mana X max-nya adalah 10 gitu kan ya. Berarti untuk mencari V0 berarti X max dikalikan dengan G dibagi dengan sin 2 alfa diakarkan. Ini adalah V0-nya. Maka V0 ini sama dengan akar dari X max-nya 10, G-nya kita ambil 10, sin 2 alfa artinya sin dari 2 kali 45 derajat. Berarti dikalikan dengan 2. Maka ini menjadi akar dari 100 dibagi dengan sin 90 itu 1. Berarti akar dari 100 yaitu 10. Jadi kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon gitu kan ya. Nah, dapat jawabannya adalah yang A. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, kita jawab ini jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Punto tanpa sengaja, ya, jadi Punto tanpa sengaja dia itu kita pindahkan dulu ya soalnya ya. Oke, kita lihat soalnya di sini. Jadi Punto tanpa sengaja dia itu kok belum kepindah. Oke, jadi Punto, waduh. Punto tanpa sengaja menendang bola dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dengan sudut elevasinya adalah 45 derajat. Jadi panjang lintasan maksimum bola tersebut adalah berapa meter? Berarti yang ditanya lagi-lagi adalah X max gitu ya. Jadi lagi-lagi yang ditanya di sini adalah X max. Jadi kita tahu bahwa X max ini adalah rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Di mana kita lihat bahwa X max V0-nya 15, berarti 15 di kuadrat dikalikan dengan sin dari 2 kali 45 derajat dibagi dengan 10. Kita ambil G-nya 10. Berarti X max sama dengan 225. Ya, 15 kuadrat 225 dibagi dengan sin dari 90 ya 1. Dibagi dengan 10. Berarti 225 dibagi 10 itu nilainya adalah 22,5. Atau kalau dari yang di opsi adalah 22,50 meter. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian kita ambil nomor 3.
Jadi nomor 3, batu akik dilemparkan kepada Fandi. Ya, kita lihat di sini. Jadi batu akik dilemparkan kepada Fandi. Ada ini agak nge-lag ya biasa. Jadi batu akik dilemparkan kepada Fandi ke udara sehingga membentuk sudut 53 derajat dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Nah, kemudian si batu akik ini dia membentuk sudut 53 derajat dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika diasumsikan bahwa nilai G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka posisi batu akik pada T sama dengan 2 adalah di X-nya berapa dan di Y-nya berapa. Jadi kalau seperti ini, berarti kita punya beberapa informasi ya. Berarti ada V0-nya 50 meter per sekon. Kemudian kita punya G-nya, kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Dan alfanya adalah 53 derajat. Nah, ini Anda harus tahu bahwa nilai daripada sin 53 itu adalah 4/5 berarti 8/10 dan nilai daripada cos 53 derajat ini adalah 6/10 ya. Oke, itu informasi yang harus Anda ketahui. Kemudian yang ditanya adalah posisi batu akik pada T sama dengan 2. Jadi X pada 2 dan Y2 ini posisinya berapa. Nah, kita bisa menjawab soal ini dengan cara ya, kita bisa pakai rumus. Kita bisa pakai rumus, kita cari dulu V0-nya ya. Kita cari dulu V0-nya. Kita cari V0X. V0X itu adalah V0 kosinus alfa. Maka V0X-nya adalah V0 kali kosinusnya berapa? 53 derajat ya sudutnya ya. Berarti V0X sama dengan V0 50 dikali cos 53, 6/10. Ini bisa kita coret, maka V0X sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian V0Y-nya adalah V0 sinus alfa. Maka V0Y sama dengan 50 dikalikan dengan 8/10 gitu kan ya. Berarti ini jadinya V0Y sama dengan 40 meter per sekon. Nah, untuk mencari posisi di sumbu X, kita bisa pakai rumus GLBB. Berarti X sama dengan V0X kalikan dengan T, di mana T-nya adalah 2. Berarti X2 sama dengan V0-nya 30 dikalikan dengan T-nya 2. Maka X2 ini sama dengan 60 meter. Dan untuk Y-nya kita bisa pakai rumus V0Y kalikan dengan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat, maka Y sama dengan V0Y 40 dikalikan dengan T-nya 2 dikurangi dengan setengah kali 10 kali 2 dikuadrat 4. Berarti Y sama dengan 80 dikurang 20. Benar ya? Berarti Y sama dengan 60 meter. Benar nggak? T-nya 2 kan ya? Ya, T-nya 2. Oke, T-nya 2. Maka kita dapatkan nilainya adalah segini ya. Ini kebetulan di opsinya tidak ada, maka jawaban yang benar di sini adalah X sama dengan 60 meter dan Y sama dengan 60 meter juga. Jadi ini salah ya. Jadi harusnya nilainya adalah segini harusnya ya. 60 dan 60 juga gitu ya. Oke. Tapi kita coba cek dulu ya. V0X-nya itu 30, T-nya 2, oke, 4 V0E kali T, 80 setengah GT kuadrat, 520. Ya, benar, kita benar ya. Jadi kita sudah benar dari opsinya yang salah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi posisi yang benar adalah 60 meter dan 60 meter ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4, jadi ada sebuah kelereng dilemparkan ke udara dan dia membentuk sudut gitu ya.
Jadi membentuk sudut sebesar berapa tuh? Jadi dia membentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat. Nah, jika kelereng tersebut memiliki berat 20 gram dan kecepatannya adalah 30 meter per sekon, maka energi kinetik ketika kelereng pada saat titik tertinggi adalah berapa joule? Oke, jadi kalau dari soal ini kita tahu bahwa alfanya adalah 60 derajat, kemudian kita tahu bahwa beratnya adalah 20 gram, ya kita tahu 20 gram atau dalam satuan kilo 0,02 kilogram. Kemudian kita juga tahu bahwa kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon. Maka yang ditanya adalah energi kinetik daripada benda tersebut di titik tertinggi. Ya, ini di titik tertinggi yang harus di-note gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, Anda harus tahu rumus energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat rumusnya. Nah, V yang dimasukkan di sini adalah V total atau V resultan dari si Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Gitu ya. Jadi yang dimasukkan adalah nilai ini. Karena di gerak parabola itu ada dua komponen, makanya harus dioperasikan seperti ini. Dan setelah didapatkan baru dimasukkan ke dalam V-nya di sini. Nah, yang berarti kita harus mencari nilai kecepatan di titik tertinggi. Nah, kita tahu bahwa di titik tertinggi Vy-nya ini sama dengan 0. Ini di titik tertinggi ya. Titik tertinggi. Maka yang kita cari adalah kecepatan pada saat di mana? Kecepatan pada saat kecepatan di sumbu X pada saat titik tertinggi. Ya udah, kita bisa ambil aja dari kecepatan awal. Jadi karena kan kecepatan di sumbu X selalu konstan, benar gak? Yang berubah-ubah hanya kecepatan di sumbu Y. Berarti kita bisa ambil Vx-nya itu dari V0x gitu ya. Dari V0x. Nah, berarti V0x itu apa nilainya? V0 kosinus dari alfa. Berarti Vx sama dengan V0 dikalikan dengan kosinus dari 60 derajat. Berarti Vx sama dengan V0 V0-nya 30 dikalikan dengan cos 60 derajat. Berarti cos 60 derajat itu setengah. Berarti ini jadinya 15 meter per sekon. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka V totalnya ini menjadi tinggal 15 meter per sekon. Gitu kan ya. Berarti untuk mencari energi kinetiknya ini sama dengan setengah mv kuadrat. Maka kita masukkan V totalnya adalah 15, berarti setengah kali M-nya 0,02 dikali V-nya kuadrat, berarti 15 di kuadrat 225. Depannya, dan kalau misalkan kita hitung 225 kali 0,02 dikali 0,5 atau setengah, itu hasilnya adalah 2,25 Joule. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Kemudian untuk nomor 5 ya. Sekarang nomor 5. Jadi pesawat apa ini? Pesawat Puntox. Apa tuh Puntox? Saya juga nggak tahu ya. Jadi pokoknya pesawat lah ya. Pesawat itu akan melancarkan serangan berupa peluncuran bom. Nah, pesawat Puntox ini berada pada ketinggian 200 meter dengan jarak mendatar dari target adalah 600 meter. Kecepatan relatif pesawat tempur tersebut terhadap target adalah berapa kilometer per jam? Gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana ya? Jadi kalau saya gambar ini ada suatu pesawat lah ya gitu. Gimana ya gambar pesawat? Saya juga kurang tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi idenya adalah kira-kira seperti ini ya, maksud daripada si soal.
gitu. Mana? Saya akan coba bahas ya. Oke, kita coba lihat di sini ya. Idenya adalah jadi katakanlah ini pesawat gitu kan ya. Ya, katakanlah ini pesawat lah gitu. Pesawat terbang ya kan, pesawat terbang gitu ya. Kemudian ini targetnya gitu kan ya. Ini targetnya di sini gitu. Kemudian ini targetnya. Nah, targetnya ini kan dia meluncurkan sebuah bom. Nah, sebuah bom dari sini. Ya, ini talinya gitu dan ini adalah bomnya gitu. Nah, bomnya ini dia dilepaskan. Set talinya dipotong gitu. Kemudian kan dia akan meluncur gitu kan ya. Dia akan meluncur kepada si target. Nah, pada saat dilepaskan itu, pada saat si bomnya itu dilepaskan, ketinggiannya itu 200 meter. Jadi ketinggian ini adalah 200 meter. Jadi ketinggiannya dianggap 200 meter dan kita anggap bahwa ketinggian tali dengan si bom ini sama, gitu kan ya. Dan jaraknya itu pada saat dilepas ini adalah ini kenapa nggak responding mulu ya? Jadi ini jaraknya adalah 600 meter gitu. Oke, sebentar ya saya Oke, kita lanjutkan. Jadi jaraknya dia itu dari targetnya itu di sini itu adalah 600 meter ketika dilepaskan. Nah, asumsinya bahwa si pesawat ini dia memiliki kecepatan awal kan. Dia bergerak dengan kecepatan. Nah, kecepatannya ini kita anggap konstan. Kecepatannya katakanlah sebesar V0 gitu kan ya. Nah, maka si bom ketika dilepaskan, maka dia juga ada kecepatan, dia akan mengikuti eh, kecepatan awal daripada si pesawat tersebut. Maka dia akan ketika dilepaskan, maka dia akan terlempar dengan kecepatan awal V0 juga. Nah, maka dia akan menempuh gerakan parabola gitu kan ya. Dia akan seperti ini sehingga dia jatuh seperti ini. Gitu ya. Nah, ini bisa kita analisis dengan gerak parabola karena dia bergerak di dua dimensi ya. Dia bergerak secara X, dia bergerak secara Y, dia juga bergerak. Tapi masalahnya adanya kecepatan awalnya itu hanya di sumbu X gitu. Jadi pada saat kondisi awal gitu kan ya. Nah, pada saat kondisi awal ya, pada saat kondisi awal pada saat di kondisi awal ya, kecepatan di sumbu X-nya, kecepatan awalnya itu V0 Y-nya tuh 0 gitu ya. Jadi V0 Y itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, kemudian oke, V0 Y-nya itu sama dengan 0, berarti hanya ada apa? Pada di kondisi awal hanya ada V0 X. Gitu kan ya, V0 X yang nilainya itu sama dengan V0 gitu dalam hal ini. Nah, yang ditanya itu V0 X-nya itu atau V0-nya itu berapa nilainya gitu. Itu yang ditanya gitu. Nah, karena dia itu maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi saya lanjutkan di sini berarti V0 X-nya itu sama dengan V0 dan V0 Y-nya itu sama dengan 0. Ini di kondisi awal ya. Kondisi awal. Nah, dia dijatuhkan dari ketinggian 200 meter, kemudian jarak dari targetnya 600 meter. Berarti 600 meter ini adalah sebagai X max-nya. X max-nya itu adalah dia 600 meter. Kemudian hanya itu dia dijatuhkan dari 200 meter. Gitu kan ya. Nah,
karena dia itu nilainya adalah 200 meter, maka nanti pada saat dia jatuh di sini, ketinggiannya kan sudah 0. Maka kita bisa cari waktu dia dari dia awal di sini sampai dia jatuh. Maka kita bisa pakai H sama dengan H0, karena di sini ada ketinggian awal ya. Di sini H0 ya. H sama dengan H0 ditambah dengan rumusnya kan V0Y kalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Karena dia nggak ada kecepatan awal, maka tersisa rumusnya H sama dengan H0 min setengah GT kuadrat. Nah, H0-nya ini tadi berapa? H0-nya itu tadi 200 meter. Berarti H sama dengan 200 min setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita mau pada saat ketinggiannya 0. 0 sama dengan 200 min 5 T kuadrat. Berarti 5 T kuadrat ini sama dengan 200 gitu kan ya. Sama dengan 200. Berarti T kuadrat sama dengan 40. Maka T sama dengan bentar ya, 40 ya. 4, 8, 12, 16, 20. Ya, dan akar dari 40 ini adalah akar dari 40 itu berapa ya? 4 akar 10, 2 akar 5 ya. 2 akar 5 detik gitu ya. Kita ambil yang positif ya. 2 akar 5 bener gak ya? 4 kali 5, 20. Bukan ya. Bukan berarti. 2 akar 10, sorry. 2 akar 10. Jadi T-nya adalah 2 akar 10 detik gitu kan ya. Nah, ini untuk mencapai dari dia ketinggian 200 ke 0. Nah, jarak waktu inilah juga yang dibutuhkan ya. Jadi ini kita simpan. Dan waktu inilah juga yang dibutuhkan untuk mencapai X max-nya. Untuk mencapai ketinggian tertinggi. Jadi, parah. Jadi X max ini sama dengan V0 kuadrat. Kita tahu bahwa X max itu adalah V0 sin V0 kuadrat sin 2 alfa per G gitu kan ya. Berarti X max-nya di sini 600 gitu kan ya. Atau bisa juga sorry. Saya ada metode lain. Gini aja ya. Kita tahu bahwa rumus umumnya itu X sama dengan V0X kalikan dengan T, ya kan? Karena kita tahu X-nya 600, berarti 600 sama dengan V0X dikalikan dengan T-nya itu adalah 2 akar 10. Berarti V0X sama dengan 600 per 2 akar 10. Yang ini adalah 300 per akar 10. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 30 akar 10 per 300 per akar 10 kan ini menjadi 300 per 10 berarti ya jadinya 30 per akar 30 akar 10 detik. Detik ini meter per sekon ya. Meter per sekon. Atau dalam satuan meter ini dalam satuan meter per sekon ya. Atau bisa juga kita ubah menjadi 94,87 meter per sekon. Ini dalam satuan meter per sekon. Yang ditanya adalah dalam satuan kilometer per jam. Jadi 94,87 ini kita ubah menjadi meter per sekon. Kita ubah jadi kilometer per jam. Jadi ini kita ubah menjadi 94,87 dikalikan meter ke kilometer itu dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Bener gak? 10 pangkat minus 3. Bener gak ya? Kilometer ke meter, ya 10 pangkat minus 3. Sekon ke detik itu 1 sekon itu 1/3600 jam. Jadi 1/3600. Nah, ini kita bisa kalkulasi 94,87 dikali 10 pangkat minus 3 ini dibagi dengan 1/3600. Nah, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 341,532 km per hour.
Dan kita dapatkan bahwa jawaban yang tepat adalah 341 ya. Oh, tapi kalau menurut angka pembulatan 341,53, ini jadinya 341,5 karena di depannya itu kita menggunakan aturan angka penting ya. Kalau misalkan ini angkanya ganjil berarti dia naik ke atas. Jadi 342 km per hour. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jawabannya yang B. Oke, mungkin untuk soalnya saya akan bahas sampai 5 nomor dulu untuk sisanya. Dan soal-soal yang lainnya akan saya bahas di video yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.